Kita lanjutkan latihan kita. Kali ini kita akan memanfaatkan gabungan dialog box dengan input box. Kita lihat dulu beberapa latihan yang sudah saya siapkan, yaitu latih 20 sampai 22. Kita sama-sama lihat. Buka latih 20, Pico latih 20 SH. Oke, baris pertama ada perintah dialog, kemudian title, ya, jangan lupa ini ada 2 strap di depan. Title, input box berfungsi untuk menerima input dari user. Kemudian judul di belakang, back title, kita masukkan latihan Linux. Kemudian perhatikan di sini ada garis backslash, artinya sambung tulisannya. Latihan Linux shell script. Kemudian kita memberi option input box, ya, minus input box. Captionnya adalah kita meminta user untuk memasukkan nama, lalu ukuran dan input, ya. Input ini diletakkan di direktori temporer, ya. Setelah input ini dimasukkan ke direktori temporer, kita masuk ke pilihan case, ya. Case akan membaca menu apa yang kita pilih, ya. Di sini argumen apa yang akan dimasukkan masuk ke variabel baca, lalu nama, ya, nama yang kita ketikkan diambil dari file di temporer, ya. Cat ini untuk menampilkan. Perhatikan di sini ada backquote, ya. Sehingga pada saat perintah membaca case variabel baca, nah, dia akan memeriksa ini pilihan 0, 1 atau tombol escape. Setelah program dieksekusi, maka ada perintah remove, ya. Remove -f jika ada file dengan inisial input dan extension ini angka di belakang, ya, angka otomatis auto number, ya, bisa ribuan, maka komputer akan melakukan penghapusan. Nah, kita lihat seperti apa programnya. Ctrl X, kita ketikkan /latih 20 SH. Kita dapat sebuah tampilan dialog box dengan perintah input box menerima input user. Nah, kita coba masukkan nama, ya. Oke. Lalu kita tekan enter. Ya, perhatikan di bawah. Halo, hai, nama yang dimasukkan, ya. Kita lihat sekali lagi latihannya, ya. Dialog, baris pertama dialog, kemudian judul input box, back title, input box, masukkan nama, simpan di temporer, siapkan variabel baca, masuk ke case, tampilkan apa yang diisi ke file temporer. Jika sudah selesai, remove, ya. Keluar. Kita coba sekali lagi. Unika Widya Mandira. Oke, ya, kita lihat di sini hasilnya. Nah, demikian model keempat dari dialogs kita, ya.
Sekarang kita lanjutkan ke clear dulu. Lanjutkan ke latihan berikutnya, yaitu latih 21. Latih 21 SH. Nah, di sini kita menggunakan menu ya. Jadi kalau sudah input box, kita gunakan pilihan baru menu. Awalnya sama, dialog, back title, latihan shell script, judulnya menu utama, menunya. Nah, di sini ada pilihan baru ya, menu. Gunakan tombol atas atau bawah dan enter untuk memilih ya. Kemudian perhatikan di sini pilihan pertama itu tanggal waktu. Tulisan yang saya sorot ini harus sama dengan yang di dalam case ini ya. Kalau tidak nanti terjadi kesalahan. Perhatikan ini, kalender ya, di sini kalender, editor. Ini menunya di dalam case juga editor ya. Jadi perhatikan ini harus sama ya, karena dia masuk ke dalam pilihan menu ya. Nah, file temporer tetap digunakan seperti pada contoh sebelumnya. Apa yang dimasukkan dari pilihan menu ini akan disimpan ke file temporer, kemudian di cat, ditampilkan ya, tampilkan. Kemudian masing-masing pilihan ada date, kalender, dan editor Pico ya. Kita lihat aplikasinya seperti apa. Exit latih 21. Hapus dulu titik slash latih 21 SH. Oke ya. Di sini Anda lihat kiri atas latihan shell script, back title, kemudian titlenya menu utama ya, gunakan panah atas bawah dan enter untuk pilihan ya. Sekarang kita coba panah bawah ya. Anda lihat panah bawah, panah atas ya. Bisa juga huruf depan yang berwarna merah ini ya, T atau E atau K ya. Setelah dipilih T, K atau E, kita tekan enter ya. Perhatikan T, enter ya. Program langsung berhenti, tapi sebelum berhenti dia nampilkan tanggal ya. Nah, untuk menjalankan kita masuk lagi latih 21. Kali ini kita coba pilih K ya, kalender. Oke ya, programnya keluar. Kemudian tampilan kalender di kiri bawah. Kita jalankan lagi editor ya. Saya gunakan panah, ini editor. Masuk ke editor Pico ya, Ctrl X untuk keluar ya. Demikian menggunakan menu ya. Kita batalkan dulu, clear. Nah, sekarang bagaimana supaya programnya tidak keluar tapi masih di dalam pengaturan menu ya. Kita lihat latih 22. Nah, di sini kita modifikasi program yang tadi. Kita gunakan fungsi. Lalu ada looping yang tidak akan berhenti sebelum kita memilih untuk keluar, jadi while true. Pertama kita siapkan variabel input ya. Kita siapkan variabel input. Di sini nanti diisi ke temporer ya. Menu SH dolar ini nanti angka random ya, ribuan. Kemudian outputnya juga demikian ya, sebuah file dengan indeks ya. Nah, jadi yang input ini untuk menjalankan fungsi ya, nanti disimpan di sini hasilnya.
Kemudian yang output ini untuk menampilkan tanggal dan kalender. Lalu editor Pico, ya, kita setting seperti ini. Kemudian di akhir file nanti ada mengosongkan, ya, mengosongkan input output, ya, sign up, sign integer, sign terminate, ya, ini variabel huruf besar. Ingat, di awal pertemuan huruf besar ini adalah variabel sistem, ya, jadi ini diambil dari Linux. Sedangkan yang seperti ini user defined function, ya, user defined variable, sorry. Oke, kita lanjutkan ke pendefinisian ukuran kotak. Nah, sini kita buat sebuah fungsi, ya. Fungsi namanya tampilkan output, ya, display output. Fungsinya tidak ada argumen atau void, ya. Variabelnya bertipe lokal, ya, tidak terbaca antar fungsi. Variabelnya kita beri ukuran, ya, tinggi default 10, lalu width ini lebarnya 41, kemudian ini title, ya. Setelah didefinisikan tinggi, lebar, dan judulnya, kita kasih perintah dialog back title latihan shell script, ya. Perhatikan baik-baik, saya geser ke bawah. Oke, ya. Nah, fungsi dibuka dengan kurung kurawal buka, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian fungsi berikutnya adalah tampilkan tanggal, ya. Echo cetak hari ini, ya, tanggal, kemudian hostname ini nama user dan komputernya, diisi ke output. Outputnya di mana? Outputnya di atas, ya. Oh sorry, ini terlalu cepat. Tadi di fungsi display output ini setelah back title ada title dan ini variabel t, ya, nanti judulnya belakangan ini, ya. Judulnya belakangan. Kemudian bersihkan layar, tampilkan pesan, ini output. Nah, perhatikan di fungsi show date. Show date ini memanggil fungsi display output, ya. Di sini dipanggil lagi fungsi display output, sehingga fungsi display output ini akan menerima variabel tingginya 6, ya, kemudian lebarnya 60, lalu T-nya, title-nya diisi dengan ini, tanggal dan waktu, ya. Jadi sorry, saya jelaskan agak cepat tadi. Jadi saya ulangi, display function display output akan dipanggil oleh show date, ya. Di mana pemanggilannya? Ada di sini, display output, ya. Kemudian hasilnya disimpan ke file output, ya. Kita geser lagi ke bawah. Kemudian function kalender. Function kalender juga demikian, ya. Perintah kalender disimpan ke file output. Lalu fungsi display output dipanggil lagi dengan ukuran tinggi dan lebar serta judul, ya. Jadi fungsi ini, fungsi show date memanggil display output, fungsi kalender memanggil display output.
Kita lihat kembali ke atas, display output isinya apa? Display output isinya menampilkan, mengatur tinggi, lebar, dan judul dari kotak pesan ya, kotak pesan, kotak message box ya. Variabel yang diinputkan Anda lihat sini ada 6 ini nanti masuk ke sini nih, height. 60 masuk ke sini, width. Nah, begitu juga yang di bawah ya. 13 masuk ke height, 25 masuk ke width, kalender masuk ke title. Tidak lupa fungsi diawali dengan kurung buka dan kurung tutup. Kita lanjutkan ke bawah. Setelah membuat 3 fungsi, kita masuk ke pengulangan. Perhatikan di sini penjelasannya adalah atur pengulangan tak hingga. Nah, tak hingga itu bagaimana? While true ya, selama kondisi benar ya. Jadi dia akan looping terus untuk menampilkan menu. Nah, di dalam while true kita masukkan lagi dialog ya. Dialog. Bersihkan layar dulu. Lalu ada tombol help. Itu nanti di sebelah kanan. Judulnya, back title-nya latihan shell script. Kemudian title-nya adalah menu utama. Menunya mirip seperti di latihan 21 tadi, gunakan tombol atas bawah ya. Huruf pertama juga bisa digunakan atau Anda bisa menggunakan nomor ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ukuran dari menunya tingginya 15, 50. Lalu ada 3 menu yang dipilih. Perhatikan. Tanggal waktu, kalender, editor, dan kita geser lagi. Saya ulangi, tanggal waktu, kalender, editor, dan stop ya. Nah, saya pisahkan, saya bedakan huruf-huruf depannya sehingga pada saat pemilihan bisa unik ya. Jadi di sini ada T, K, E, dan S. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel menu item ya. Hasil pilihan menu item ini disimpan, ini tanda siku ini disimpan ke dalam file input ya. File input didefinisikan di atas tadi ya, kita lihat tadi di atas. Lalu menu item yang sudah dimasukkan ke pencabangan case. Case menu item. Apa yang ada di dalam input ini dibaca di sini ya. Ya, Anda lihat, perhatikan baik-baik, menunya harus sama. Tanggal waktu, kalender, ya. Begitu juga dengan editor, ya. Editor, stop, dan stop. Lalu kalau di atas tadi ada fungsi-fungsi, di sini juga panggil fungsinya, fungsi show date, fungsi show calendar. Sedangkan Pico Editor ini bukan fungsi tapi perintah saja, dipanggil. Lalu jika kita menekan stop, maka break ya. Break ini akan menghentikan looping while true yang di atas tadi ya. Break ini akan menghentikan while true ini ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, case menu item, apa yang dipilih di atas diperiksa di sini. Jika masukkan tanggal waktu, fungsi show date dipanggil. Jika masukkan kalender, fungsi show kalender. Jika editor yang dipanggil, maka Pico Editor yang dibuka. Jika stop, maka perintah break yang dikerjakan.
Perhatikan setelah case ada balikannya, case esak, lalu setelah while ada done, di atas while true, jangan lupa di atas while true, oke ya, while true, do, lalu done, selesai. Oke, demikian kita keluar, kita lihat titik slash latih 22 SH. Ya, kita sudah punya menu. Gunakan tombol panah atas bawah, huruf pertama juga bisa digunakan, atau nomor 1 sampai 9 untuk memilih. Masukkan pilihan ya. Kita bisa gunakan panah atas bawah. Sekarang kita pilih tanggal dan waktu. Ya, programnya tidak keluar tapi menampilkan satu dialog box masih di dalam sistem ya. Kemudian kita pilih kalender. Ya, programnya tidak keluar, beda dengan latih 21 tadi ya. Kemudian kita pilih editor. Masuk ke editor Pico, Ctrl X. Lalu kita bisa akhiri dengan perintah stop. Ya. Demikian latihan shell script. Terima kasih.